Yesus kuatku. Puji Tuhan, haleluya. Kita yang dipanggil menjadi satu tubuh Kristus, biarlah kita dikuasai oleh damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, dan biarlah kita tetap mengucap syukur dalam segala hal. Ayat perenungan kita pada hari ini terambil di dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17, dengan tema SOP, Standar Operasional Prosedur. Sebelum kita membaca Alkitab itu, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah Bapa kami di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami sungguh bersyukur kepada Engkau, benar anugerah-Mu besar atas hidup kami, sehingga roh, jiwa, tubuh kami merasa diberkati oleh Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca akan kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya. Kuduskanlah kami, layakkanlah kami, dan biarlah roh Allah yang mengajari kami, mengingatkan kami, dan memampukan kami untuk dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami baca firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bagi perusahaan, organisasi, atau kegiatan sehari-hari, SOP, standar operasional prosedur itu sangat penting, karena seperti buku manual untuk menjalankan sebuah pekerjaan atau proses. Tanpa itu, setiap orang mungkin akan melakukan pekerjaan yang sama dengan cara yang berbeda dan bisa berujung kepada kekacauan dan apa yang disebut dengan hasil yang tidak konsisten. Akibatnya adalah kesulitan untuk mencapai tujuan, kemudian mengalami begitu banyak kesalahan, dan juga yang lain sulit untuk berkembang. Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose mengajarkan tentang standar hidup sebagai orang yang percaya, di mana saat akan melakukan sesuatu, baik dalam perkataan dan perbuatan, harus dikatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Namun satu hal yang ingin saya ingatkan, bahwa kalimat dalam nama Tuhan Yesus Kristus bukan hanya sekedar kata yang harus diucapkan untuk melakukan sesuatu. Kalimat itu bukanlah mantra atau kalimat ajaib yang diucapkan untuk memperoleh sesuatu. Tanpa persekutuan dengan Allah ketika kita mengucapkan itu bermakna kosong tanpa kuasa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, makna dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus ajarkan kepada jemaat Kolose dan juga bagi kita, berarti bahwa kita berada di dalam ruang lingkupnya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus. Kita ada di dalam persekutuan dengan Dia, di mana ketika Roh Allah hadir, Yesus juga hadir atas hidup kita. Kita bersekutu dengan Dia. Kita juga ada di dalam Dia lewat kita percaya kepadanya, dan kita dengan setia dan taat menjadi pelaku-pelaku firman.
Mempelajari juga akan kebenaran firman Tuhan ini, makna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu sebenarnya kita menjadikan Yesus sebagai sentral kita, pusat dari segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dialah yang benar-benar menjadi panduan, teladan hidup kita, dan dialah juga yang menjadi tujuan atas hidup kita. Itu makna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sebuah perusahaan ingin mencapai pertumbuhan dan perkembangan atau mencapai tujuan yang baik, SOP itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Demikian pula kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, bahwa memang kita mempunyai tujuan dalam hidup kita. Secara pribadi, kita mempunyai tujuan supaya pekerjaan kita, usaha kita bisa berjalan dengan baik. Kemudian keluarga kita mungkin bisa harmonis. Kemudian kita melihat anak-anak kita bisa tumbuh sehat, jasmani maupun rohani. Dan juga mungkin ada tujuan-tujuan rohani yang memang kita pelajari di dalam Alkitab, bahwa kita dapat menjadi dewasa secara rohani, menjadi seperti Kristus dalam perkataan dan perbuatan kita. Maka penting bagi kita untuk kita berada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, sehingga apa yang kita harapkan, apa yang menjadi tujuan dalam hidup kita, itu benar-benar menjadi kenyataan. Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10, di sana memberikan pengajaran kepada kita bahwa di dalam nama Yesus Kristus ada kuasa yang luar biasa. Saya ingin bacakan Filipi 2 ayat 9 dan 10, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, maksudnya Yesus, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ini menjelaskan tentang nama Yesus Kristus yang penuh dengan kuasa. Dan ketika kita berada di dalam nama Yesus Kristus, ada kuasa dari tempat yang maha tinggi itu menaungi kita. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sederhana ajaran Alkitab bagaimana supaya kita tetap berada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-12, kelanjutan dari apa yang barusan kita baca, saya ingin bacakan juga untuk Bapak Ibu semuanya. Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-12 bagian A. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Jadi meresponi akan nama Allah yang maha kuasa itu sebagai orang yang percaya, agar kita berada di dalam Dia, di dalam nama yang berkuasa itu, maka sederhana Rasul Paulus katakan, taat saja. Ketika kita taat, percayalah kuasa dari tempat yang maha tinggi itu benar-benar dapat menaungi kita. Dan juga kita memberikan pengajaran luar biasa ketika kita satu di dalam Dia, bersekutu di dalam Dia, ada kuasa Tuhan yang luar biasa, dan kita percaya ada harapan-harapan yang pasti akan menjadi kenyataan, baik itu dalam kehidupan kita pribadi, keluarga, usaha, dan juga dalam kehidupan kerohanian kita. Haleluya. Dan kita ada di dalam nama Yesus Kristus itu akan selalu membawa dalam hidup kita. Ini cerminannya. Kita berada di dalam nama Yesus, cerminannya kalau kita lihat di dalam Kolose ini, dia selalu mengucap syukur. Dari mulutnya terucap kata-kata syukur. Biarlah kita tetap berada di dalam Dia dengan ketaatan, dan kita selalu mengucap syukur. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah Bapa kami di dalam surga. Kami sungguh syukuri akan kebenaran firman Tuhan. Kami mau tetap ada di dalam Engkau.
Kalau kami ada di dalam Engkau, kami akan melihat perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib, yang meneguhkan iman percaya kami, ya Tuhan. Kami akan menjalani hari ini beserta Engkau dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami syukuri semuanya ini. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.